Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan kembali membahas mengenai kajian-kajian Islam. Di sini kita akan mengkaji mengenai ilmu ushul fiqh dengan tema hukum wad'i dan macam-macamnya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya hukum wad'i ini adalah hukum yang diletakkan atau menetapkan sesuatu hal sebagai sebab atau syarat atau penghalang terhadap sesuatu yang lain, yang mana hukum wad'i ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan seseorang yang telah dibebani syariat Islam, yang mengandung unsur sebab, syarat atau mani, yang mana hukum ini berfungsi sebagai ukuran atau dasar bagi seseorang dalam mengerjakan hukum taklifi. Lanjut ke macam-macam hukum wad'i ya. Hukum wad'i ini ada 6 macam. Yang pertama, sebab. Sebab ini adalah kondisi yang menyebabkan sesuatu hukum berlaku. Jadi karena ada sebab, karena sesuatu sebab hukum itu berlaku. Contohnya, misalnya waktu sholat menjadi sebab kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kan di sini sebabnya masuknya waktu sholat, kemudian diwajibkannya kepada kita yaitu untuk mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang kedua, ada syarat. Syarat ini adalah ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu hukum sah. Contohnya seperti wudhu kan adalah salah satu syarat sah dari sholat. Nah, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat, di situ kan adalah syarat yaitu wudhu. Jadi dengan adanya syarat sah terpenuhi tersebut yaitu wudhu, maka kewajiban kita menjadi sah, menjadi diterima. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu mani. Mani ini penghalang yang menggugurkan hukum. Jadi penghalang yang bisa menggugurkan suatu kewajiban kita untuk kita laksanakan. Contohnya seperti haid bagi wanita ya. Kan sholat itu wajib bagi seluruh umat muslim. Nah, ketika mukallaf perempuan sedang dalam kondisi haid, maka suatu kewajiban sholat itu akan gugur darinya. Jadi mani ini sebagai penggugur dari kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu sah. Suatu tindakan yang dianggap sesuai syariat. Misalnya syarat sholat kan pada waktu zuhur sudah tergelincirnya matahari. Kemudian dilakukan dengan cara berwudu, sebelumnya dengan berwudu. Kemudian bagi wanita itu tidak dengan keadaan haid. Jadi sah ini kan segala syarat terpenuhi, sebab-sebabnya terpenuhi, waktu sholat pas, jadi tidak dalam keadaan haid. Jadi di situ kewajiban kita untuk sholat itu menjadi sah karena semuanya sudah terpenuhi. Lanjut yang kelima yaitu fasid. Fasid ini adalah perbuatan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap rusak. Contohnya sholat tanpa wudhu. Jadi kan sholat tapi kita tidak melengkapi syaratnya. Syaratnya kan seperti wudhu. Jadi sholat itu dianggap fasid, dianggap batal karena tidak memenuhi syarat sah sholat yaitu wudhu. Kemudian yang kelima batal, perbuatan yang tidak sah dan tidak memiliki nilai hukum. Jadi perbuatan ini tidak sah, jadi tidak lengkap gitu kan. Contohnya akad nikah yang tidak diucapkan secara sempurna dan jelas dianggap batal. Jadi ketika seorang hendak melaksanakan akad nikah itu harus diucapkan secara lantang, dengan dengan jelas, sempurna. Jadi harus jelas agar akad tersebut sah. Dan ketika dia tidak mengucapkan dengan jelas, maka akad tersebut dianggap batal dan harus diulang. Mungkin hanya sekian pembahasan kita mengenai hukum wad'i dan macam-macamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.